Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 13 dalam mata kuliah penelitian pendidikan matematika yang diampuh oleh dosen Dr. Reni Astuti MPD, di mana saya Riani dan rekan saya Angela Irisianesti dan Partisia Winda. Baiklah, kita langsung saja di materi kami tentang teknik dan alat pengumpulan data. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian pengumpulan data. Data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Pengumpulan data merupakan langkah yang cukup penting dalam penelitian. Data yang terkumpul digunakan sebagai bahan analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Yang B. Hal yang perlu diperhatikan sebelum pengumpulan data dilakukan. 1. Jenis data menurut cara memperolehnya. Yang A. Data primer. Data primer adalah secara langsung diambil dari objek-objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi. Yang B. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Yang kedua, macam-macam data berdasarkan sumber data. Yang A. Data internal. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi dan kondisi serta ada di luar organisasi. Yang ketiga, data menurut sifatnya. Yang A. Data kualitatif. Data kualitatif adalah sebuah data yang diperoleh dalam sebuah penelitian yang bukan berbentuk angka. Yang B. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan sebuah data yang diperoleh dalam sebuah penelitian yang berbentuk angka-angka. Kita lanjut di prinsip-prinsip pengumpulan data. Prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Jangan direka atau dikira-kira oleh penelitian. Yang kedua, alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian untuk penelitian kuantitatif dan subjek penelitian untuk penelitian kualitatif harus relevan dengan apa yang hendak diteliti. Yang keempat, prinsip kerahasiaan atau konfidensial, di mana nama-nama sampel atau responden penelitian harus dipahami kerahasiaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Angela Irisianesti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang macam-macam teknik dan alat pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dokumentasi, dan tes. Baiklah, kita akan mengetahui apa itu wawancara. Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara atau pengumpulan data kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam atau tape recorder. Menurut Prabowo,
Pada tahun 1996, wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seorang responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Ada dua cara dalam berwawancara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh, maka dalam melakukan wawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Berikut ini salah satu contoh wawancara terstruktur. Misalnya, bagaimanakah tanggapan saudara terhadap pelayanan administrasi di kampus IKIP PGRI Pontianak? Jawabannya yaitu sangat memuaskan, memuaskan, tidak memuaskan, sangat tidak memuaskan. Yang kedua, wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakannya beberapa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Berikut ini contoh wawancara tidak terstruktur. Bagaimanakah pendapat saudara terhadap pelayanan administrasi di kampus IKIP PGRI Pontianak? Dan apakah prosesnya mudah? Informasi atau data yang diperoleh dari wawancara sering bias. Bias sendiri yaitu menyimpang dari yang seharusnya, sehingga dapat dinyatakan data tersebut subjektif dan tidak akurat. Adapun langkah-langkah wawancara yang dapat kita ketahui. Yang pertama, menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. Yang kedua, menyimpan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka wawancara. Yang keempat, mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. Kelima, menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. Yang keenam, mengidentifikasikan tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Adapun alat-alat wawancara. Yang pertama, buku catatan. Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua pembicaraan atau percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer-komputer kecil atau notebook yang dapat digunakan untuk mencatat hasil pembicaraan. Yang kedua, tape recorder. Tape recorder berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam pewawancara perlu memberi tahu kepada informan boleh atau tidak. Yang ketiga, kamera. Untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto-foto ini dapat meningkatkan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena penelitian betul-betul melakukan pengumpulan data. Setelah itu kita akan mengetahui jenis-jenis interview atau wawancara. Jenis interview terdapat ada 3, yaitu interview terpimpin, yang kedua interview tak terpimpin, yang ketiga interview bebas terpimpin. Baik, kita akan menjelaskan interview terpimpin. Interview terpimpin mempergunakan pedoman yang telah disiapkan dalam rangka tanya jawab dengan suatu hipotesis yang akan dibuktikan kebenarannya, mengumpulkan data melalui tanya jawab dan mempunyai data relevan. Kedua, interview tak terpimpin, di mana proses ini interview tidak dikendalikan oleh satu pedoman yang telah disiapkan oleh interview, sehingga akan berubah menjadi semacam pembicaraan bebas. Yang ketiga, interview bebas terpimpin,
Interview bebas terpimpin merupakan kombinasi antara interview terpimpin dan interview tak terpimpin. 2. Teknik observasi atau pengamatan. Dalam menggunakan metode observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Adapun observasi menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama, menurut Nawawi dan Martini pada tahun 1991, observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Yang kedua, menurut Patot dalam Poerwandari pada tahun 1998, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati tersebut. Adapun 3 macam observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, observasi partisipatif. Yang kedua, observasi tak berstruktur. Yang ketiga, observasi terus terang atau tersamar. Yang pertama, observasi partisipatif adalah peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang diucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas yang diteliti. Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Misalnya, seorang guru dapat melakukan observasi mengenai bagaimana perilaku siswa, semangat siswa, kemampuan manajerial kepala sekolah, hubungan antar guru. Yang kedua, observasi tak berstruktur merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang diamati. Misalnya, peneliti tentang pola pembinaan olahraga. Seorang peneliti menempatkan dirinya sebagai pengamat dan mencatat berbagai peristiwa yang dianggap perlu sebagai data penelitian. Yang ketiga, observasi terus terang atau tersamar. Dalam observasi jenis ini, peneliti menyatakan ketersterangannya kepada narasumber bahwa ia sedang melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat penelitian juga tidak terus terang atau tersamar kepada narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya rahasia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Patricia Winda. Perkenalkan, nama saya Patricia Winda. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Adapun beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, teknik pengamatan langsung. Yang kedua, teknik pengamatan tak langsung. Yang ketiga, teknik pengamatan partisipasi. Yang keempat, teknik komunikasi. Kemudian macam-macam angket atau kuesioner. Yang pertama, kuesioner tertutup. Yang kedua, kuesioner terbuka. Yang ketiga, kuesioner kombinasi terbuka dan tertutup. Yang keempat, kuesioner semi terbuka. Kemudian studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi 2, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Kemudian teknik tes. Tes umumnya bersifat mengukur, walaupun beberapa bentuk tes psikologi, terutama tes kepribadian, banyak yang bersifat deskriptif, tetapi deskriptifnya mengarah kepada karakteristik atau kualifikasi tertentu
sehingga mirip dengan interpretasi dari hasil pengukuran. Ditinjau dari sasaran atau objek yang akan dievaluasi, ada beberapa macam tes dan alat ukur lainnya, yaitu yang pertama tes kepribadian, yang kedua tes bakat, ketiga tes intelijensi, keempat tes kiat, kelima teknik proyeksi, yang keenam tes minat, ketujuh tes prestasi. Kemudian contoh skripsi yang kami peroleh, yang pertama, pengaruh metode ceramah dan metode diskusi pada hasil belajar siswa SMP Negeri 2 Putus Sibau. Yang kedua, pengaruh model pembelajaran dan minat pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, hubungan antara minat baca dan motivasi terhadap hasil belajar siswa. Yang keempat, hubungan antara media pembelajaran dengan hasil belajar siswa SMP 2 Wonogiri. Yang kelima, pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.